Saat suara itu semakin dekat darinya, Rizwan melihat kabut yang cukup tebal. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan ketika ia melewati kabut itu, hingga tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Rizwan menengok dan melihat seorang laki-laki tua yang tengah menatapnya. Tapi ada yang aneh, matahari tak kunjung terbit. Assalamualaikum sahabatku, berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Selamat datang semuanya, selamat mendengarkan. Cerita bermula dari seorang pemuda yang berasal dari sebuah desa yang terletak di salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemuda tersebut bernama Rizwan, ia baru berusia 16 tahunan kala kisah ini terjadi. Berangkatnya besok sama si Rizwan tuh biar ada yang nemenin kamu Mus, ujar abahnya Rizwan pada adik laki-lakinya yang bernama Mustaqim, yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumahnya. Nah, makanya itu Kak, saya kemari memang ingin mengajak si Rizwan untuk pergi besok. Mau pergi kemana memangnya Paman? Tanya Rizwan. Ke hutan mencari rotan dan kayu, jawab Suanang Imus. Suanang dalam bahasa Banjar artinya paman paling muda atau paling bungsu. Kita menginapkah nanti Paman? Jelas, kita tidak bisa langsung pulang Wan. Rizwan mengangguk. Rizwan memang sangat menyenangi bepergian ke hutan-hutan. Kadang-kadang ia juga pergi bersama teman-temannya ke perkebunan karet yang terletak di atas desa untuk mencari jamur pada awal musim hujan. Atau pergi ke sungai-sungai kecil hanya untuk mencari kepiting sungai dan ikan-ikan kecil untuk mereka nikmati sebelum pulang ke rumah. Lamat-lamat dari toa langgar atau musola terdengar suara adzan maghrib. Suanang Imus bergegas menyeruput kopinya yang masih tersisa 2 jari. Ya sudah, besok nanti datang ke rumah Paman ya. Kita berangkat dari rumah Paman saja. Yuk, mari Kak, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Selepas sholat isya, Rizwan membereskan barang-barangnya yang akan ia bawa besok. Memasukkannya ke dalam bakul atau tas jingjing dari rotan. Lah, memangnya tidak susah kamu Wan pakai bakul itu? Sebaiknya kamu pakai tas Abah saja. Jelas mudah membawanya. Abah sendiri bagaimana kalau ingin pergi ke ladang? Masalah Abah ini gampang saja. Ladang itu tidak terlalu jauh juga. Abah masih bisa pakai bakul itu untuk membawa bekal. Lampu pelita di rumah mereka mati tiba-tiba karena ditiup angin. Maklumlah, rumah mereka sudah sangat tua sehingga dinding-dinding kayunya sudah banyak yang hancur dimakan rayap. Jadi kalau ada angin kencang, otomatis lampu-lampu pelita buatan abahnya Rizwan itu pada mati semua. Suara jendela rumah yang terbuka karena ditiup angin. Ayahnya Rizwan berjalan ke arah jendela untuk menutupnya kembali. Suara-suara angin dari kemarin ribut terus. Entah pertanda apa ini. Bisa jadi pertanda seseorang sedang hamil di luar nikah, ujar ayahnya Rizwan. Suasana malam semakin hening. Lampu-lampu pelita yang sedari senja dihidupkan untuk menerangi rumah kini sudah dimatikan. Setiap penghuni rumah di desa itu sudah tertidur dengan ditemani alunan musik alami dan rintik hujan yang menenangkan. Pagi-pagi buta Rizwan sudah bangun dan mandi. Tak lupa juga ia sholat subuh di rumah. Sementara ayahnya sudah sejak tadi berangkat ke langgar seperti biasa untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, ia berjalan ke arah dapur dan melihat ibunya tengah memasak makanan untuk mereka. Rizwan mengambil gelas, lalu mengisinya dengan kopi dan gula. Mak, tadi malam aku bermimpi bertemu perempuan. Perempuannya cantik sekali, Mak, cerita Rizwan. Oh ya, siapa tahu kamu sudah ingin beristri, Wan? Canda ibunya yang membuat Rizwan merenggut. Mama ini membuatku malu saja, ujar Rizwan seraya mengaduk kopinya. Setelah sarapan, Rizwan bersiap-siap untuk pergi ke rumah pamannya yang berada di ujung kampung. Suanang, panggilnya di depan pintu rumah.
Pamanmu di sungai, Wan, mengeringkan air hujan dari dalam sampannya. Tunggu saja dulu di dalam rumah, kata bibinya. Rizwan mengangguk. Lalu ia menunggu di dalam rumah pamannya. Ketika matahari sudah muncul, Rizwan dan pamannya pun berangkat menggunakan sampan menuju ke arah hulu. Sampan kecil itu memuat barang-barang bawaan keduanya. Rizwan mendayung di depan dan Suanang imusnya mendayung di bagian belakang. Sesekali terdengar obrolan hangat antara paman dan keponakannya itu. Matahari sudah sangat tinggi dan bersinar terik, menembus pepohonan yang berjejer di tepian sungai tersebut. Kita singgah di depan situ, Wan. Kita makan dulu, perut sudah keroncongan, ujar pamannya menunjuk ke arah pohon yang dahannya menjuntai ke air. Setelah mengikatkan tali sampan pada dahan pohon, mereka berdua pun lantas mulai membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Saat sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba seekor ular jatuh tepat di atas wadah makanan mereka yang membuat Rizwan kaget. Suanang Imus tanpa rasa takut lantas menangkap ular yang mencoba keluar dari dalam sampan lalu melemparnya ke tepi sungai. Jangan takut, itu hanya ular daun. Dia tidak berbisa. Bagaimana makanan kita ini, Paman? Saya merasa jijik untuk memakannya. Berikan ke ikan saja, Wan. Paman pun tidak sanggup memakan bekas kejatuhan ular itu. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan, memasuki sungai kecil dan mendayung semakin ke hulu. Jalan di depan mereka terhalang sebuah pohon besar yang tumbang, sehingga membuat mereka berdua mau tak mau harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke hulu. Kita kemana, Paman? Kita ke hulu sana. Tapi saat dalam perjalanan ke hulu ini, kalau kita ketemu rotan, potong saja. Kita ikat, kita kumpulkan di pinggir sungai. Jadi dari hulu sana kita kumpulkan ke sini. Barulah setelah semuanya terkumpul, kita buat rakit agar memudahkan kita membawanya ke desa. Rizwan mengangguk. Ia berjalan di belakang pamannya. Nah, coba lihat itu rotan. Kita potongkah, Paman? Suanang Imus mengangguk, membuat Rizwan langsung bersemangat. Ia meletakkan tasnya di atas akar pohon, lalu dengan sangat terampil, ia mulai menarik rotan tersebut dan melepaskan kulit rotan yang masih berduri. Bahkan Rizwan sampai naik ke atas pohon besar agar rotannya tidak banyak terbuang ketika dipotong. Tarik, Suanang! Potongan rotan pertama yang mereka dapat sangat panjang. Suanang Imus tersenyum puas dan bangga pada Rizwan. Banyak sekali semut di atas sana. Habis saya kena gigitnya, Suanang. Suanang Imus tertawa kecil mendengar perkataan Rizwan. Ayo, sebentar lagi malam. Kita bikin tempat untuk tidur di sana saja. Di sana lebih bagus tempatnya. Rizwan mengambil tasnya, lalu berjalan di belakang paman. Suanang Imus membuat tempat tidur yang menyerupai ayunan dari karung. Sementara paman membuat tempat tidur, Rizwan memasak nasi dan mencari ikan di sungai tersebut. Dalam waktu singkat, Rizwan sudah berhasil mendapatkan banyak ikan. Mungkin karena daerah itu tak pernah dimasuki orang, atau bisa jadi karena ikan-ikannya yang kelaparan, sehingga sangat mudah untuk ditangkap. Sisa nasi jangan dibuang di dekat sini ya, Wan. Nanti kita kena serang semut salimbada. Rizwan paham dan ia langsung membasuh bekas makan dan membuang sisa-sisa makanan ke sungai agar tidak mengundang semut-semut hitam yang jika menggigit sakitnya hampir sama seperti sengatan lebah. Sebelum tidur mereka berdua bercerita ke sana kemari tentang apa saja. Lalu dalam beberapa saat kemudian Rizwan terlelap. Begitu juga dengan pamannya. Entah pukul berapa ketika Rizwan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara kungkungan macan. Suanang bangun. Itu coba paman dengarkan. Pamannya terdiam untuk beberapa saat. Dan ketika mendengar suara itu, beliau lantas bergegas untuk menghidupkan api. Wajah Suanang Imus terlihat tegang. Setelah api menyala, beliau menarik tangan Rizwan untuk mendekat ke arah api. Suarana, shh, jangan ditegur. Rizwan terdiam. Wajahnya pelan-pelan ikut menegang. Ia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan suara tersebut.
Beberapa saat kemudian dari atas pepohonan seberang sungai terdengar suara dahan dan dedaunan yang bergoyang-goyang seperti terkena angin ribut. Rizwan merapatkan tubuhnya pada sang paman. Untungnya suara-suara itu berhenti setelah beberapa saat membuat jantung keduanya hampir copot. Keesokan harinya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan mencari rotan. Syukur, alhamdulillah, baru setengah hari saja kita sudah dapat banyak sekali. Inggih Suanang Ai. Menjelang sore, mereka kembali membuat tempat untuk tidur. Setelah selesai membantu pamannya itu, Rizwan kembali mencari ikan di sekitar sungai untuk makan. Namun sepertinya hari itu dia tidak seberuntung kemarin dalam hal menangkap ikan. Karena selama hampir 1 jam, ia berusaha untuk menangkap ikan kecil maupun kepiting dan udang. Rizwan tetap tak berhasil. Tidak ada lauk untuk kita makan, Suanang. Tidak ada seekor pun ikan yang berhasil saya tangkap. Tidak apa-apa, Wan, kita makan apa yang ada saja. Setelah selesai makan, Paman Imus langsung mengumpulkan ranting-ranting kering dalam jumlah banyak untuk api, agar api unggun mereka tetap menyala semalaman. Kau tidurlah lebih dulu, Wan, biar Paman yang berjaga. Nanti kalau Paman mengantuk, Paman akan membangunkanmu. Rizwan yang matanya sudah sangat mengantuk itu pun langsung memejamkan mata. Udara malam itu sangat dingin sekali. Beberapa kali Rizwan berusaha menghalau rasa dingin tersebut dengan memasukkan tangannya ke dalam baju. Tapi itu tidak berhasil untuk membuatnya hangat. Akhirnya Rizwan bangun, ia menatap ke arah api yang sudah mati. Dan pamannya tidak ada di sana. Suanang di mana? Tanya Rizwan masih di atas tempat tidur. Hening, bahkan suara-suara binatang malam pun tak terdengar sama sekali. Suanang kemana ya? Apa dia sedang buang air di sungai? Ujar Rizwan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pelan-pelan Rizwan beranjak dari tempat tidur dan melangkah ke arah api unggun yang sudah mati. Rizwan berusaha menghidupkan kembali api tersebut untuk menghangatkan badannya sambil menunggu kedatangan pamannya yang saat itu entah berada di mana. Setelah api menyala dan mulai membakar ranting-ranting kering itu, Rizwan duduk menunggu dalam waktu yang cukup lama. Tapi pamannya tak kunjung muncul. Apa aku cari saja ya? Rizwan khawatir kalau pamannya sudah terkena sengatan atau gigitan ular yang pastinya banyak di sekitar hutan tersebut. Dengan berbekal senter yang terkadang mati nyala dengan sendirinya itu, Rizwan mulai berjalan di tengah gelapnya malam untuk mencari Paman Imus. Beberapa kali kakinya tersandung dan terkena goresan duri. Saat senter mati dengan tiba-tiba, Rizwan mulai berkeringat. Napasnya terdengar berat. Jalanan di depannya sudah menanjak ke atas dan dipenuhi dengan semak berduri, membuat Rizwan ingin menghentikan pencariannya. Namun di saat yang bersamaan, ia mendengar lamat-lamat suara keramaian. Jangan-jangan di sebelah sana sudah memasuki perkampungan. Kalaupun iya, apa mungkin paman ada di sana? Rasanya tidak mungkin. Lebih baik aku kembali ke pondok saja. Siapa tahu paman sudah menungguku dengan khawatir di pondok. Gumam Rizwan. Ia berbalik, namun cukup lama ia berjalan, Rizwan tak kunjung menemukan jalan ke arah pondok. Padahal ia ingat betul kalau jalan yang ia ambil tadi hanya lurus saja, tidak berbelok-belok. Dan di saat ia hampir putus asa, itulah suara orang-orang yang tengah bergelak tertawa kembali terdengar. Suara orang-orang itu sepertinya sangat dekat dari sini. Apa aku ke sana saja ya? Setidaknya sampai pagi. Setelah pagi nanti, aku akan lebih mudah untuk mencari jalan ke pondok. Akhirnya Rizwan memutuskan untuk mengikuti arah suara tersebut. Saat suara itu semakin dekat darinya, Rizwan melihat kabut yang cukup tebal menghalangi cahaya senternya. Ia ragu-ragu untuk melewati kabut tersebut. Namun begitu mendengar suara orang-orang yang semakin dekat dengannya itu, membuat Rizwan langsung melangkah maju. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan ketika ia melewati kabut itu. Tapi perlahan-lahan kabut itu mulai menipis
seiring dengan langkah kakinya. Di depan sana banyak sekali orang-orang yang tengah berkumpul menatap lekat ke arah panggung. Di atas panggung itu sendiri ada 3 orang yang tengah berbalas pantun berirama dengan diikuti tabuhan kendang. Sama seperti ciri khas pantun dan syair di acara-acara madihin pada umumnya. Rizwan berjalan melewati orang-orang menuju ke arah depan untuk menyaksikan lebih dekat pemadininan tersebut. Saat ada kata-kata yang lucu, orang-orang tertawa. Begitupun juga dengan Rizwan, hingga tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Rizwan menengok dan melihat seorang laki-laki tua yang tengah menatapnya. "Kamu dari mana? Sepertinya bukan warga desa ini." "Iya Pak, betul. Saya dari desa yang lumayan jauh dari sini. Saya tidak sengaja sampai ke sini saat saya sedang mencari paman saya. Dan ketika saya sampai di sini, saya melihat ada acara madihin. Jadilah saya ikut menonton acaranya." Lelaki tua itu mengangguk, lalu sambil tersenyum, ia merangkul bahu Rizwan, mengajaknya untuk menikmati makanan yang sudah disediakan di atas meja. "Ayo, sambil dimakan makanannya." Berbagai macam makanan yang lezat terhidang di atas meja. Ada juga macam-macam kue khas Kalimantan Selatan di meja lainnya, membuat Rizwan menelan ludah. Namun ia juga merasa sungkan untuk memakan makanan tersebut karena ia sadar dirinya tidaklah diundang pada acara tersebut. "Silahkan dimakan," suruh si lelaki tua itu. "Saya makan ya Pak. Sebelumnya terima kasih." Rizwan memakan makanan itu dengan sangat lahap. Setelah perutnya sudah sangat kenyang, Rizwan lanjut melihat acara madihin yang semakin lama semakin seru. Tapi ada yang aneh, karena sedari awal Rizwan mencari pamannya tadi sampai ketika ia tiba di desa tersebut, rasanya sudah sangat lama sekali. Namun entah kenapa dengan waktu yang selama itu, matahari tak kunjung terbit. Bahkan tanda-tanda fajar saja belum terlihat. Hati Rizwan mendadak resah memikirkan pamannya. "Kalau kamu mau beristirahat, ayo ikut ke rumahku," ajak si lelaki tua pada Rizwan. "Saya khawatir dengan paman saya Pak. Saya takut kalau terjadi apa-apa pada beliau." Lelaki tua itu tersenyum. Senyumnya ramah, namun terlihat aneh di mata Rizwan. Seperti ada yang kurang dari senyuman itu. "Tidak akan terjadi apa-apa pada pamanmu. Kau bisa beristirahat di sini sampai matahari terbit, dan aku akan mengantarmu keluar dari desa ini besok pagi." Rizwan menguap, matanya yang tadi terasa segar, tiba-tiba saja kini menjadi sangat mengantuk. Ia mengikuti langkah si lelaki tua yang mengajaknya memasuki sebuah rumah. Rizwan diantar ke sebuah kamar dan disuruh beristirahat di sana. Dalam beberapa saat saja, Rizwan sudah terlelap. Entah berapa lama ia tertidur, yang pasti saat ia terbangun, pamannya sudah berada di sampingnya sambil menangis. Rizwan terlihat seperti orang linglung ketika ia terbangun. "Syukur, alhamdulillah, kau sudah kembali, Wan." Rizwan menatap sekelilingnya. Ruangan itu sangat ia kenal. Ia sudah berada di rumah. Bagaimana mungkin? Rizwan bertingkah seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu. Ia terus menanyakan tentang keberadaan kakek tua dan bagaimana ia bisa kembali ke rumah tanpa ia sadari. "Kamu menghilang selama 2 hari Rizwan, dan ketika kau ditemukan oleh pamanmu, kau sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Kau ditemukan di dalam lubang kayu besar di tengah hutan. Kenapa kau sampai berada di sana Rizwan?" ujar ibunya. Rizwan terlihat bingung mendengar cerita ibunya yang ia rasa sangat tidak masuk akal itu. Ia kemudian mencoba mengingat-ingat apa saja yang sudah ia alami. Tapi apa yang ia ingat dimulai dengan pamannya yang menghilang. Kemudian ia mencari paman Imus dan tanpa sengaja mendengar suara keramaian, lalu mengikuti suara itu hingga akhirnya ia tiba di sebuah desa yang sedang mengadakan acara madihin. Lalu di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat ramah dan baik padanya. Kakek itu memberikan makanan, juga tempat untuk ia beristirahat sampai matahari terbit. Tapi yang anehnya,
Setelah itu saya tidak mengingat apa-apa lagi. Bangun-bangun saya sudah di rumah, ucap Rizwan pelan. Untung saja mereka mau melepaskanmu, Wan. Coba kalau tidak, mungkin selamanya kamu akan berada di dunia mereka, ujar ayahnya. Rizwan menatap Paman Imus yang terlihat tertunduk di dekatnya. Mungkin ia merasa bersalah karena Rizwan seperti itu di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Rotan kita bagaimana, Paman? Kau tidak usah memikirkan hal itu dulu. Sekarang ini fokuslah pada kesehatanmu. Sudah hampir 3 hari kamu berbaring tak sadarkan diri, Wan. 3 hari keadaanmu bagaikan jasad tak bernyawa. Rizwan terdiam. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya? 2 minggu setelah Rizwan bangun dari tidur panjangnya, ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi waktu itu padanya. Rizwan masuk ke dunia jin dan tanpa sengaja memakan serta meminum apa yang mereka berikan padanya. Karena menurut kesaksian pamannya, hutan yang mereka datangi itu sama sekali belum pernah dimasuki oleh orang lain selain mereka, dan tempat itu sangat jauh dari pemukiman warga. Jadi sangat tidak mungkin Rizwan tersesat sampai ke perkampungan warga. Apalagi pada saat Rizwan ditemukan itu, ia berada di dalam lubang kayu. Semenjak pengalaman tersebut, Rizwan seringkali didatangi sosok kakek yang menolongnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika usianya sudah menginjak 25-an, ia sering bermimpi berhubungan badan dengan seorang perempuan cantik yang berbeda-beda. Entah itu hanya khayalan atau memang karena ulah dari mereka. Mimpi itu terus saja datang sampai sekarang. Sebab mimpi itu juga Rizwan bercerai dengan istri pertamanya dulu. Dan dengan istri yang kedua ini, kandungannya menghilang saat berusia 7 bulan. Rizwan pernah berobat ke orang pintar, namun mimpi itu masih terus muncul sampai sekarang. Bahkan setelah puluhan tahun lebih kejadian itu terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Sekian, Assalamualaikum. Sapunyere pegas simpai, paturai, patepang deui.